Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 kategori perempuan yang tidak layak untuk dijadikan sebagai istri. Jadi bagi seorang laki-laki yang ingin mencari istri, hendaknya 6 golongan perempuan ini dihindari atau jangan dijadikan pilihan. Eliminasi dari pilihan-pilihan yang ada di hadapan. Dan bagi perempuan yang masuk dalam kategori ini, agar Anda bisa dipilih, maka jauhi 6 sifat perempuan yang tidak masuk dalam kategori mar'atun sholihah, yang tidak masuk dalam kategori perempuan yang layak dipilih sebagai istri, yang tidak masuk dalam kategori perempuan yang layak untuk diperjuangkan mati-matian demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang Arab, sebagian orang Arab itu mengatakan demikian. La tangkihu minan nisa'i sittatan, jangan kau nikahi 6 golongan perempuan. 1, annanah. Annanah itu seorang perempuan yang selalu mengeluh, sambat, dan selalu merasa stres pikirannya. Sidik-sidik niku mengeluh, sambat, ngoten niku terus. Termasuk dalam kategori ini perempuan yang sering sakit-sakitan, itu tidak jadi pilihan juga. Atau perempuan yang muhtamari, etak-etak lor. Ini juga jangan sampai kita jadikan pilihan sebagai seorang istri. Nah, bagi perempuan yang punya watak demikian, suka sambat, suka wadul, curhat kepada orang lain mengenai kehidupan rumah tangganya, hendaknya merubah sifat tersebut agar kalian menjadi wanita yang baik, yang layak untuk dipilih. Yang kedua, mannanah. Mannanah itu perempuan yang selalu mengungkit-ungkit atas suaminya, mengungkit-ungkit entah itu kebaikan dirinya, kebaikan istri tersebut kepada suami, selalu diungkit-ungkit. Dan apapun lah yang bisa dijadikan sebagai suatu omongan yang menyerang suami, kebaikan yang pernah dilakukan istri kepada suami selalu diungkit-ungkit di hadapan suaminya. Nah, ini tidak baik. Wanita yang seperti itu tidak layak untuk dipilih sebagai pendamping hidup atau istri. Nah, hendaknya kalian para perempuan yang mempunyai watak demikian hindari atau hilangkan dari sekarang sebelum terlambat, sehingga akhirnya nanti panjenengan perempuan-perempuan yang demikian tidak akan bisa bersuami selamanya, atau kalaupun bersuami tidak akan menjanjikan kehidupan yang sakinah penuh dengan mawaddah warahmah. Yang ketiga, hannanah. Hannanah itu seorang perempuan yang punya kecondongan ila zaujin akhar, punya kecondongan pada laki-laki lain. Wis duwe bojo ning yukun jero pikirane, di dalam hatinya itu dia berharap punya suami lain yang lebih baik, yang lebih ganteng, lebih kaya, dan seterusnya. Sehingga dia tidak mensyukuri suami yang ada dengan kondisi apapun yang telah ada dan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau perempuan yang berharap punya anak dari suami lain, sudah punya anak dari suaminya, suami yang nyata, suami yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang sah. Tapi hayalannya ini selalu melambung, membumbung tinggi. Andai saja saya punya anak dari si A, si B, dan seterusnya. Nah, ini perempuan-perempuan yang tidak layak untuk dipilih sebagai pendamping hidup atau sebagai seorang istri. Wa hadhihi mimma yanbaghi ijtinabuh. Perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang seyogyanya, alangkah baiknya untuk dihindari, tidak dijadikan pilihan sebagai pendamping hidup. Selanjutnya yang ke berapa ya? 1, 2, 3, yang keempat,
haddaqah. Haddaqah itu seorang perempuan yang melihat segala sesuatu dengan segala sesuatu yang bukan miliknya dengan pandangan yang penuh dengan syahwat atau penuh dengan keinginan untuk memilikinya. Caranya meneleng tuh. Perempuan yang melihat sesuatu dengan penuh konsentrasi, semangat, penuh syahwat, ingin memilikinya. Jadi sampean misalnya ana wong wedok senengane ngerti barenge wong kok seneng kepengin duwe. Ana tanggane kancane punya sesuatu dia tidak punya terus dia kepengin punya. Nah, ini juga perempuan yang tidak baik. Kenapa? Karena perempuan yang semacam ini nanti jelas akan memberatkan seorang laki-laki. Kenapa? Karena keinginan untuk memilikinya itu pasti akan berujung pada tuntutan dirinya pada suami untuk membelikan, untuk mengadakan apa yang diinginkan tersebut. Tukallifu zawjaha syira'ah. Paling tidak merinan. Nek cara bahasane ku itu sing merinan. Ana kancane duwe ngene kepengin iki. Ana kancane punya seperti ini dia harus punya. Nah, perempuan yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai istri. Karena jelas ini akan menjadikan seorang suami tidak nyaman dengan kehidupannya dan khawatirnya nanti akan malah bisa menjerumuskan seorang suami pada tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Terkadang seorang laki-laki itu demi menuruti apa yang menjadi keinginan istrinya rela mencuri, rela berbohong, berkhianat, korupsi dan lain sebagainya. Itu yang harus dihindari. Yang selanjutnya, yang kelima adalah barroqah. Barroqah itu ihtimal makna dua ya. Ada kalanya berarti seorang perempuan yang selalu memoles wajahnya. Ya. Ini secara umum ya perempuan yang suka bersolek lah. Ya kelewat batas lah kakian. Perempuan yang suka berdandan atau selalu berdandan, ya moles wajah, ben wajah kita mencorong, kelihatan bagus, indah. Tapi keindahan atau kecantikan wajahnya itu polesan. Jadi cara istilah itu wajah yang polesan pasti kentara atau kelihatan, nampak. Malah kadang itu kelihatan lucu kalau dilakukan oleh perempuan yang tidak profesional. Karena pengen kayak kanca-kancane, kari-kari diupuri blok-blok malah kayak badut katanya. Ini yang repot. Perempuan yang terlalu terobsesi untuk menunjukkan kecantikan dohirnya, menunjukkan kecantikan fisiknya, itu juga tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang istri. Kenapa? Karena jelas ini akan menjadikan seorang suami tidak nyaman, berat dan sebagainya. Apalagi kalau dia berhiasnya itu bukan untuk suami. Ini yang lebih repot lagi. Kalau dia pergi, macak dandannya luar biasa cantik. Kalau dia di rumah, wallahu alam seadanya saja. Pakaian pun seadanya, penampilan seadanya, wajah seadanya, ya, apa adanya, dan tidak kelihatan menarik di hadapan suami. Ini yang repot. Maka perempuan yang seperti ini harus dihindari karena tidak berdampak kebaikan untuk suami. Yang ada justru akan bisa menimbulkan fitnah. Yang terakhir, yang kedua ya. Arti yang kedua itu barroqah itu bisa bermakna perempuan yang suka marah tentang atas makanan yang disediakan oleh suami, atau perempuan sing ora nriman dikai nafkah secukupnya sesuai kemampuan suami, tidak bisa diterima, ora terima mangan jalur sing enak-enak, tidak mangan bareng gak gelem, dan seterusnya. Nah, perempuan yang seperti ini
yang tidak bisa menerima bagiannya, menerima nafkah dari suaminya ini tidak layak juga untuk dijadikan sebagai pilihan seorang istri. Pokoknya apa-apa sing teko ngene bojo iku ora direken. Tidak dianggap sithik, dianggap kurang, dianggap tidak cukup, bla 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 dan seterusnya. Kenapa? Karena perempuan yang seperti ini dikhawatirkan nanti dia akan mencari kepuasannya sendiri, mencari kecukupannya sendiri lewat jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saddaqah. Saddaqah itu perempuan yang lisannya atau mulutnya ini seperti pisau. Nek ngomong niku langsung senu di jero ati. Nglarak atine wong lanang. Wong wadon sing ngomongane cerewet, akeh ditakoni sepisan jawabane sampai 10-20 kali, wallahu alam. Perempuan yang seperti ini juga tidak layak dijadikan sebagai pilihan seorang istri. Kenapa? Karena jelas seorang laki-laki itu paling males ketika harus mendengarkan kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak baik dari istrinya. Jadi as-saddaqah itu al-musaddiqah al-kathiratul kalam. Wong wedok sing kakean ngomong, cerewet, ngomong ora penting. Apalagi ngomongnya sambil melotot-melotot. Ini naudzubillah min dzalik, ini jelas seorang laki-laki akan terasa males ya punya istri yang demikian. Nah, 6 kategori ini yang harus kita hindari. Bagi perempuan, hindari sifat 6 ini. Jangan kamu masuk dalam salah satu di antara 6 orang ini. Dan bagi laki-laki, jangan kau pilih perempuan yang punya watak demikian, secantik apapun dia. Karena jelas ini tidak akan berdampak baik untuk kehidupanmu, untuk kehidupan rumah tangga yang akan kalian bangun. Kenapa? Karena orang berumah tangga itu memang harus sadar betul bahwa nikah adalah sesuatu yang bisa bernilai ibadah atau syahwat. Tergantung kita, bagaimana kita ini bisa mengarahkan nikah ini menjadi nikah yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan bahwa in qasada bihi ay in qasada bin nikahi ta'atan. Ketika seseorang itu bertujuan dengan menikahnya itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara katibai sunnah, ikut sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au tahsili waladin, atau menghasilkan anak yang baik, yang soleh kan begitu. Au iffati farji, atau menjaga kehormatannya agar au anhu, atau menjaga agar kehormatannya ini menjaga au aini, au menjaga atau menjaga matanya agar tidak terjerumus dalam dosa yang berlebihan. Maka pernikahan yang seperti itu fahuwa min a'malil akhirah. Pernikahan yang demikian itu termasuk pernikahan yang bernilai amal akhir. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fala, kalau tidak seperti itu, maka tidak akan ada pahala di dalam. Yang ada hanya dosa-dosa dan dosa. Demikian untuk dijadikan sebagai rujukan di dalam menikah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.